Hi everyone, welcome back with me Mirna. And sebelumnya aku ingin ucapkan terima kasih kepada yang udah subscribe, watch, like, and comment on my videos. Apa kabar semuanya? Aku harap semuanya baik-baik aja. Dan talking about situasi sekarang ini, corona nggak siap-siap dan kita nggak tahu sampai kapan corona akan siap. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa dan tentunya vaksinasi. So, teman-teman tahu nggak sebenarnya sebelum corona ini, sebelum COVID-19 ini, ada banyak pandemik-pandemik yang sebenarnya sangat-sangat menyeramkan. Swine flu pandemic. Pandemik ini terjadi di tahun 2009 dan pandemik ini adalah pandemik yang paling terbaru sebelum COVID-19 yang melanda kita. Dan pandemik ini berlangsung sekitar 19 bulan lamanya, mulai dari Januari tahun 2009 sampai Agustus tahun 2010. Virus ini juga dikenal dengan virus influenza H1N1 dan kalau di Indonesia disebut flu babi. Jadi virus ini pertama kali menyebar di negara bagian Meksiko, di Veracruz. Awalnya virus ini dikatakan endemik karena endemik itu artinya bencana yang terjadi hanya di lokal. Setelah virus ini menyerang Meksiko, pemerintah Meksiko mulai menutup fasilitas-fasilitas publik dan pribadi untuk menghentikan penyebaran virus ini. Ternyata virus ini telah menyebar secara global. Simptom-simptom dari flu H1N1 ini sama seperti flu biasanya, yaitu hidung meler, sakit kepala. Menurut data WHO, virus ini telah membunuh sekitar 18.000 orang pada saat virus ini pertama kali menyerang di bulan April tahun 2009. Tapi menurut some studies, kalau dihitung-hitung berdasarkan orang yang terserang tapi nggak punya simptom atau mild cases, angkanya sudah mencapai 700 juta orang sampai 1,8 miliar orang. Itu artinya virus ini telah menyerang 11-21% populasi penduduk dunia. Serem nggak sih itu? 11-21 bukan angka yang kecil ya. Mungkin kalau virus ini berlangsung terus-menerus, penduduk dunia akan habis. Tapi akhirnya virus ini berhenti. Majority kematian dari virus ini itu berada di Afrika dan Southeast Asia, Asia Tenggara. Jadi bagaimana pada saat itu virus ini dihentikan? Yang pertama caranya adalah vaksinasi. Pada tahun itu juga WHO telah mengeluarkan vaksinasi dan seluruh orang divaksin. Dan juga pada bulan Agustus tahun 2010, Dr. Margaret Chan, orang dari WHO, menyatakan bahwa masa pandemik H1N1 ini telah berakhir karena dengan indikasi kuat bahwa virus ini sudah hilang karena ada vaksinasi dan juga virus ini hilang dengan perubahan musim. Yang berikutnya adalah Black Death. Black Death ini adalah epidemik global yang sangat serem yang terjadi di pertengahan tahun 1300-an di Eropa dan Asia. Disebabkan oleh bakteri, jadi bukan oleh virus, jadi ada satu bakteri. Bakteri ini sampai di Eropa itu ketika ada kapal yang sedang berlabuh mereka berperjalanan dari Laut Mati, terus berlabuh di Port Sicilian. Ketika orang yang dari kapal itu datang, disitulah penyebaran bakteri ini. Selama 5 tahun dari hari itu, bakteri ini atau penyakit ini sudah menyerang hampir 20 juta orang. Dan itu artinya 1/3 dari populasi benua itu sendiri. Dan yang lebih parahnya, para dokter itu menolak untuk menangani pasiennya karena mereka takut tertular. Dan para pendeta juga refuse to do rites, melakukan ritual. Kalau misalnya ada orang yang meninggal, kan biasa dalam agama tertentu mereka akan melakukan penghormatan terakhir, tetapi para pendeta tidak mau menangani itu juga. Yang punya toko menutup tokonya, terus orang-orang pada pindah dari kota, mereka menjauhkan diri, pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa gitu. Tetapi itu juga bukan berarti mereka safe, they are still attacked by the bacteria. Terus misalnya ada keluarga yang dicintai sedang menderita, ya keluarga yang lain juga akan membiarkannya seperti itu. Mereka juga nggak mau mati, dan karena mereka juga nggak mau terinfeksi dengan bakteria tersebut. So it means kalau kamu udah terserang, ya that's it. You have to face it alone. And it's so sad. Dan bakteri ini menyerang hewan-hewan juga, ayam, kuda,
sapi, semuanya. Dan kamu tahu sendiri Eropa itu mempunyai musim dingin. Jadi karena bakteri ini menyerang domba-domba yang memproduksi wool, akhirnya mereka kekurangan pasokan wool. Yang artinya tambahan masalah pada saat musim dingin. Bukan hanya bakteri ini, tetapi kekurangan produksi wool juga. Kayak udah jatuh ketimpa tangga. Jadi karena mereka nggak tahu biological reasons kenapa ini terjadi dan bagaimana menghentikannya, mereka beranggapan bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa atas keserakahan mereka, keegoisan mereka, dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Jadi penyakit ini sebenarnya nggak berhenti pada saat itu juga, tapi berkurang, dan abis itu setelah beberapa tahun terjadi kembali. Jadi apa yang mereka pelajari, mereka itu mulai membuat sistem karantina. Orang-orang yang berlabuh dari kapal itu harus dikarantina kurang lebih beberapa hari sebelum mereka masuk ke wilayah mereka. Dengan proses karantina ini, angka penyakit ini dapat ditekan. Semua orang berpikir keras bagaimana untuk menghentikan ini gitu. Jadi mereka membuat sistem bahwa pelaut-pelaut yang akan berlabuh harus ada kuarantin selama 30 hari. Terus mereka memperbaiki sanitary system mereka, bagaimana membuat segala sesuatunya lebih bersih. Mereka mempunyai pest control, jadi itu kontrol terhadap rats. Sebenarnya menurut data WHO sampai sekarang ini masih ada 1.000 sampai 3.000 kasus per tahun kasus Black Death ini. Tetapi kasus ini nggak sampai yang menjadi endemik atau pandemik karena sudah ada obat-obat modern seperti antibiotik, karena antibiotik itu untuk mencegah bakteri. Kalau virus yang tidak ada obatnya ya, biasanya virus itu akan hilang dengan sendirinya, makanya dengan tingginya imun virus itu akan hilang. Next adalah Spanish flu. Spanish flu ini sama seperti flu H1N1, sama seperti corona. Spanish flu ini telah menyerang sekitar 500 juta orang di seluruh dunia, dan virus ini menyebabkan kematian kepada 20 juta sampai 50 juta orang di dunia. Pada saat itu belum ada vaksinasi, belum ada obat yang bisa menyembuhkan virus ini. Jadi seluruh orang diwajibkan untuk menggunakan masker kemanapun mereka pergi. Terus fasilitas publik, fasilitas pribadi yang lainnya juga ditutup. Virus ini sangat-sangat contagious, sangat-sangat bisa tertular dengan cepat. Ketika seseorang batuk, bersin, langsung tertular. Dan yang parahnya itu dalam beberapa jam saja bisa menyebabkan kematian. Misalnya ada orang yang sudah terinfeksi di dalam satu ruangan dengan orang yang tidak terinfeksi. Orang yang terinfeksi ini batuk ataupun bersin, terus karena dalam satu ruangan mereka nggak berdekatan, tetapi orang yang tidak tertular ini menghirup udara yang sama dengan yang tertular, maka dia akan kena. Dan yang paling parahnya, virus ini dapat menyebabkan kematian hanya dalam beberapa jam saja. Dan juga misalnya orang yang tertular memegang sesuatu, terus orang yang nggak tertular juga memegang itu, langsung rubbing dia punya nose or mouth, that's it, the person will be infected. Korban yang terkena virus itu akan meninggal dalam waktu beberapa jam saja. Simptomnya badannya mulai biru karena cairan sudah memasukin paru-parunya, dan akhirnya ya that's it. So it's just like counting hours, not counting days anymore. Jadi virus ini menyerang orang dari semua kalangan, banyak yang menjadi janda, duda, anak-anak yatim piatu, dan virus ini menyerang begitu banyak orang sampai itu nggak bisa membuat funeral yang in a proper way. Mereka jadi just like dig up lahan, dikorek gitu, terus piling up. The body was piling up. They just put the bodies like that and cover it with soil. It's devastating actually. Jadi karena para dokter juga nggak tahu bagaimana cara menyembuhkannya, tidak ada program vaksinasi pada saat itu karena vaksin sendiri ditemukan pada tahun 1940 itu di Amerika. Baru mulai menyebar vaksin, jadi jauh sebelum virus ini berlangsung. Jadi bagaimana akhirnya virus ini hilang? Virus ini hilang bersamaan dengan musim panas, summer in 1919. Virus ini lenyap dari muka bumi. Kita juga berharap virus corona ini juga akan lenyap seiring musim ya. Seiring musim ini udah mulai musim panas, semoga virus corona juga akan hilang. Next, the Blue Death. Kalau tadi ada Black Death, sekarang ada Blue Death. Blue Death ini adalah kolera.
Penyakit kolera ini disebabkan oleh bakteria yang bernama Vibrio cholerae. Bakteri ini biasa ditemukan di air yang sedikit asin dan hangat. Jadi penularan penyakit ini melalui air. Kalau airnya sudah terkontaminasi terus diminum oleh orang dan orang itu akan jadi terkontaminasi. 80% orang yang terkena penyakit kolera ini tidak menunjukkan simptom apapun. Tetapi 20% yang menunjukkan simptom ini akan menunjukkan severe symptoms. It's like they keep on vomiting, muntah, diarrhea, kaki yang kram. Bayangkan kalau kamu itu diare dan muntah-muntah yang parah, benar-benar parah. Itu menyebabkan orang yang kena penyakit ini dehidrasi, dan dehidrasi akut menyebabkan kematian. Apalagi pada saat itu tidak ada penanganan yang tepat, in few hours will be gone. Di Indonesia saja pada saat itu penyakit ini telah membunuh 200.000 orang hanya di Pulau Jawa. Bayangkan hanya di Pulau Jawa, belum lagi di pulau-pulau yang lainnya. Itu sangat, wow, it's like devastating again. Dan sangat-sangat serem ya. Semua orang hanya habis dengan penyakit yang seperti itu. Bakteri ini atau penyakit ini juga menyebar ke China, Jepang, Eropa, Timur Tengah, dan seluruh negara-negara di dunia. Bagaimana penyebarannya? Melalui kapal. So, jadi orang-orang yang terinfeksi, yang nggak punya simptom, mereka berangkat melalui kapal dan menyebarkan bakteri ini atau penyakit ini ke orang-orang yang di negara tetangga. Pandemik ini cukup lama berlangsung selama 6 tahun, dan pandemik ini berakhir, thank God, karena ada musim dingin yang ekstrim. Jadi bakteri-bakteri ini mati karena ada musim dingin yang ekstrim. Berbeda dengan virus itu mati karena ada musim panas yang ekstrim. Kalau bakteri ini karena musim dingin. So, tapi bakteri ini bukan artinya penyakit ini habis pada masa itu aja, tapi penyakit ini berjilid-jilid sampai sekarang. Yang paling terakhir itu di Indonesia penyakit kolera ini tahun 1961. Mulai tahun 1990-an penyakit kolera ini hanya menyerang mostly bagian negara Afrika. Apa yang dilakukan pemerintah setiap negara untuk mencegah penyakit kolera ini hanyalah seperti membangun kebersihan umum, sanitasi umum, terus masak air mendidih supaya bakteri-bakteri mati, dan hanya memperbaiki sistem-sistem pengairan, sistem kebersihan massal. Jadi pandemik yang pernah terjadi itu, yang aku pelajari itu berarti akan ada rainbow after rains, right? Pandemik ini akan berlalu, sama halnya dengan virus COVID-19. So, jangan khawatir teman-teman semua, yakinlah virus ini akan berlalu seiring dengan usaha kita juga untuk memvaksinasi diri kita supaya herd immunity terbentuk. Tameng virus COVID ini nggak akan kembali lagi, dan semoga bergantinya season also it will get rid of this COVID-19. Sampai di sini cerita aku hari ini, and I'll see you guys next time. Stay safe and bye-bye.